Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini udah ada yang tahu teknik fotografi nggak? Atau pernah belajar fotografi nggak sebelumnya? Belum ya? Mungkin masih dasar aja. Tapi kayak teman-teman di sini pasti punya handphone ya. Punya handphone yang notabene mungkin kalau misalkan handphone juga sama-sama menghasilkan sebuah visual atau ataupun gambar, tapi mungkin basicnya nggak pakai manual fotografi ya, tapi lebih ke auto auto. Jadi kalau misalkan di handphone itu lebih ke kita tinggal jepret-jepret aja. Mungkin nggak tahu tekniknya seperti apa. Nah di sini kita akan belajar tentang fotografi, tapi versi manualnya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu cara ngatur cahaya itu seperti apa. Kalau misalkan cahaya eh, di ruangan itu harus motretnya seperti apa gitu. Mungkin nanti kita bakalan belajar seperti itu. Nah, di sini saya mungkin lebih ke perkenalan dulu ya teman-teman ya. Di sini saya perkenalkan nama saya Teddy Meliandani. Saya asal Sumedang, cuman numpang lahir di Cipatik. Cuman 3 tahun kalau nggak salah itu juga. Kalau saya nggak salah ingat, soalnya masih masih bayi ya kalau misalkan di umur-umur segitu. Nah, teman-teman di sini saya juga selain jadi fotografi wedding, saya bergerak di konten kreator seputar fotografi. Yang bergeraknya ada 3 platform ya teman-teman di sini, ada YouTube, TikTok, sama Instagram. Mungkin teman-teman sering lihat kalau misalkan apalagi sekarang gitu ya, ngabuburit gitu kan, nggak ada kerjaan, apalagi hujan-hujan kayak gini, kalau misalkan ngopi kan nggak mungkin kalau bulan puasa ya. Mungkin lihatnya YouTube, kalau nggak YouTube main TikTok, kalau nggak main TikTok main Instagram. Nah, saya bergerak di situ ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman penasaran, silahkan di follow, silahkan di subscribe. Konten-konten saya semuanya berbentuk fotografi ya teman-teman. Pembelajaran fotografi, education fotografi. Di dalamnya ada VOP, edukasi, dan lain-lainnya juga. Kalau misalkan kalian berkenan untuk menonton, silahkan. Terima kasih banyak. Oke, kita next. Mungkin awal-awal kita belajar fotografi ada dasar fotografi ya teman-teman. Tentang pengenalan apa sih fotografi itu, dan mungkin teman-teman di sini awam ya tentang tentang fotografi karena mungkin seputar fotografinya mungkin cuman sekedar pakai handphone terus jepret-jepret aja, jepret upload story, jepret upload story, mungkin kayak gitu ya, tanpa tahu fotografi itu tidak sesimpel itu teman-teman. Karena mungkin teman-teman di sini seputar kalau misalkan pakai kamera handphone, jepretnya ya cahayanya seadanya aja kayak gitu mungkin ya. Nah, di sini ada pengertian fotografi teman-teman. Fotografi adalah seni. Ingat ya, fotografi adalah seni. Seni seni menangkap cahaya untuk menghasilkan gambar. Gambar ini dapat dibuat dengan kamera digital, smartphone atau kamera film. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan lihat dari Instagram ataupun dari TikTok ataupun dari YouTube misalkan, kok kenapa sih foto-foto mereka tuh pada pada bagus? Apakah harus menghasilkan gambar visual dengan menggunakan kamera profesional atau hanya dengan handphone aja gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang visualisasi gambar ya teman-teman, itu bisa dihasilkan dengan media apa saja. Salah satunya medianya adalah smartphone ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman pada punya smartphone terus memang suka foto-foto apa gitu. Misalkan kalau misalkan lagi healing, riding atau kemana gitu, jalan-jalan sama teman-teman gitu kan. Ah, foto dulu ah. Ini kayaknya gunungnya bagus. Foto dulu ah, kayaknya minta tolong difotoin sama teman-temannya gitu kan. Nah, uh, visual gambar itu bisa kita hasilkan bukan cuman kamera profesional aja ya teman-teman. Bisa dengan kamera smartphone atau kamera film. Mungkin pembahasan film di skip dulu karena agak PR ya kalau misalkan kamera film, saya juga belum belajar banyak kalau kamera film. Tapi kalau misalkan kamera digital, kita akan bahas materinya sedikit-sedikit ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini
ada yang namanya exposure atau misalkan kita bilang pencahayaan. Jadi kalau misalkan di ruangan ini pasti ada cahaya ya teman-teman ya, yang misalkan satu cahayanya titik di sini, menitik di sini gitu kan, terus menyebar ke semuanya. Nah, exposure ini bisa bisa kita bilang juga sebuah pencahayaan terhadap gambar ataupun jumlah intensitas cahaya yang masuk dalam sebuah gambar ya teman-teman. Jadi setiap gambar itu nggak hanya gelapnya aja yang masuk, tapi pasti ada terangnya gitu kan. Nah, kalau seputar exposure itu, kalau misalkan kita dari segi manual ya teman-teman, kalau misalkan kita bilang kalau misalkan ini teknik fotografi, ada 3 ya teman, terbagi sama 3 bahasa, yaitu yang pertama ada aperture atau bukaan lensa. Di smartphone pun ada ya teman-teman, kalau misalkan kita bicaranya media atau untuk menghasilkan sebuah visual gambar. Terus ada juga shutter speed, ada juga ISO. Nah, apa sih yang disebut aperture atau bukaan lensa ini? Aperture atau bukaan lensa kamera yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Jadi kalau misalkan kita tunjukkan dengan di sini ada yang namanya F atau stop. Mungkin ada kamera nganggur. Kita harus dicontohin sedikit ya. Nah, agak bingung mungkin. Nah, teman-teman, di sini ada, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, di sini kan ada F yang ditunjukkan di sini. Ini yang disebut, yang kita sebut aperture atau bukaan lensa. Apa sih bukaan lensa itu? Bukannya. Jadi sesuatu yang, bentar ya. Jadi aperture itu bukan lensa kamera yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi kalau misalkan, nah seperti yang dicontohkan sama Agung ya. Jadi semakin lebar bukaan lensanya, semakin banyak intensitas cahaya yang masuk. Jadi semakin terang ya gambarnya ya. Kalau misalkan semakin kecil bukaannya, kita sebut dari bukaan terbesar itu adalah misalkan dari f1.8, bahkan ada yang lebih lebar lagi kayak 1.4, 1.8, 1.2 gitu kan. Semakin lebar bukaan lensa, maka intensitas cahaya semakin banyak atau semakin terang gambar kita nantinya. Kalau misalkan semakin kecil f yang kita gunakan atau aperture atau bukaan lensa, kita biasa sebut kalau misalkan fotografer diafragma. Semakin kecil bukaan lensa, maka semakin gelap gambar yang dihasilkan oleh kamera tersebut. Jadi jangan terbalik ya, karena f1.4 itu bukannya lebar. Kalau misalkan f.11 itu bukannya kecil. Jadi hati-hati kebalik gitu kan. Nah, semakin kecil angkanya, maka semakin besar bukaan lensa, sehingga lebih banyak cahaya yang masuk. Jadi semakin lebar bukaan lensa, maka semakin terang gambar yang bisa kita hasilkan nantinya gitu kan. Berpengaruh juga pada deep of field atau kedalaman fokus. Misalkan kita mau bikin gambar yang ngeblur ya. Ya biasanya teman-teman kalau misalkan lihat yang biasanya teman-teman lihat kalau misalkan ada perbedaannya di sini ya. Yang pertama, gambarnya itu di f1.8 dan bukannya lebar. Kalau yang sebelahnya f16 atau bukannya yang kecil. Jadi kalau misalkan kita mainnya di f1.8, itu kemungkinan gambar bakalan fokus pada satu titik. Yang lainnya bakal ngeblur. Atau yang biasa kita sebagai fotografer itu bilang bokeh ya teman-teman ya. Jadi semakin lebar bukaannya, bakalan di gambarnya fokus di satu titik. Semakin kecil bukaan yang kita gunakan nantinya, maka gambarnya semakin flat aja teman-teman. Jadi rata gitu, fokusnya rata di situ aja gitu. Oke.
Bisa dipahami tentang aperture atau bukan lensa? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau kita lanjut dulu aja? Lanjut dulu aja, oke. Nah, yang kedua ada shutter speed ya teman-teman. Bentar ya. Oke teman-teman, shutter speed adalah durasi waktu atau bukan jendela sensor kamera saat menangkap gambar. Sebenarnya pengertiannya nggak jauh beda sama aperture ya teman-teman, cuman bedanya sedikit. Mungkin karena kalau misalkan bukan lensa, pengaturannya di sini, atau misalkan shutter speed pengaturannya di sini. Bedanya beda tombol sebenarnya. Cuma pengertiannya sebenarnya sama, intensitas cahaya yang masuk. Nah, diukur dalam detik atau pecahan detik. Misalkan 1/1000, 1/250, atau 1/15 misalkan. Agung boleh pinjam kameranya Agung sebentar. Nah, ini yang biasa kita sebut shutter speed. Di sini ada 1/15. Oh. Nah, di sini ada ini yang namanya pengaturan shutter speed, teman-teman. Nah, di sini bisa dimulai dari 0 sampai 4000 ya. Kalau misalkan kamu, tapi beda kamera, beda pengaturan juga ya, teman-teman ya. Nah, shutter speed itu kalau misalkan kita pengaturan shutter speed itu semakin cepat shutter speed, misalkan 1/1000, maka semakin sedikit cahaya yang masuk dan dapat membekukan objek bergerak. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau misalkan gini, kita kan ada pengaturan yang namanya kalau misalkan kita di sini bicara tentang manual ya teman-teman ya. Nah, kalau di situ kan tadi ada 1/15, ada sampai 1/4000. Semakin besar angkanya, maka semakin sedikit cahaya yang masuk dan bisa membekukan objek. Jadi objeknya kalau misalkan udah diam, ya diam weh gitu. Nah, semakin kecil angkanya, misalkan 1/15, 1/14, 1/10, 1/5 misalkan, maka intensitas cahayanya semakin banyak, tapi gambarnya bakalan jadi goyang, teman-teman. Jadi kalau misalkan gini, kita moto contohnya gini ya. Nah, bisa kita contohkan di sini. Antara 1/250 per detik, 160, 130, 1/15, 1/5. Itu pasti ada perbedaannya, teman-teman. Maka semakin kecil angka yang kita gunakan, semakin goyang nanti gambarnya. Mungkin teman-teman pernah lihat foto-foto yang shaking kayak gini kita nyebutnya, teman-teman di Instagram ataupun dimanapun itu ya. Nah, ada objek yang bergerak. Kalau misalkan kita bilang kalau misalkan kita pakainya 1/15 detik, 1/15, maka gambar yang kita hasilkan, kalau misalkan objeknya terus-menerus bergerak, dia akan goyang, teman-teman. Gak akan fokus lah, shaking lah gambarnya. Jadi ada kayak bayangan-bayangan gitu. Nah, kalau misalkan semakin banyak angkanya, kayak 1/250 sampai 4000 misalkan, gambarnya bakalan diem, teman-teman. Misalkan ketika kita motret, jepret ya misalkan gitu, gambarnya tetap diem. Kalau misalkan kita mainnya di 1/250 sampai 1/4000 misalkan kayak gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Semakin banyak angkanya, maka gambarnya pasti semakin diam. Tapi semakin kecil angkanya, maka gambarnya kemungkinan akan shaking atau goyang ya teman-teman. Nah, jadi semakin lambat shutter speed, misalkan 1/s, semakin banyak cahaya yang masuk dan menghasilkan efek blur pada gerakan. Jadi semakin sedikit angkanya, maka kalau misalkan kita potret, misalkan dijepret gitu ya misalkan ya, maka gambarnya bakal goyang kalau misalkan angkanya di 1/5 ke bawah, 1/120 ke bawah lah itu teman-teman ya. Makanya kalau misalkan kita belajar tentang fotografi itu, kalau misalkan kita mau menangkap gambar yang sesuai apa yang keinginan kita, mainnya di
shutter speed biasa gitu. Shutter speed bisa dipahami teman-teman atau mau ada yang ditanyain dulu? Kita lanjut lagi. Oke. Yang selanjutnya ada ISO. Sebenarnya pengertiannya sama aja, intensitas cahaya teman-teman. Makanya kalau misalkan di fotografi itu ada yang disebut segitiga exposure, di mana aperture, shutter speed, sama ISO itu saling berhubungan. Begitu ya. Nah, apa sih ISO itu? ISO adalah pengaturan kamera yang menentukan sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Tetap kan teman-teman sama cahaya-cahaya juga gitu kan sebenarnya. Cuman bedanya ada aperture, shutter speed, sama ISO. Pengertiannya berbeda, tapi fungsinya sama. Untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera kita gitu ya. Mau itu kamera handphone, kamera profesional sama aja teman-teman, ada pengaturan ininya. Kalau misalkan kita mainnya di manual ya, kalau misalkan kita mainnya di auto, yang sudah pasti gambar kita tetap auto ya. Kalau misalkan saya contohin di handphone saya ya. Nah, kan kalau misalkan kita bicaranya auto ya, pasti gambarnya seperti ini. Sudah jelas ya, settingannya dari pabriknya seperti ini. Tapi apakah bisa diatur-atur lagi tentang cahayanya? Bisa kok. Tinggal kita klik aja, misalkan kayak gini. Tinggal kita turunin apakah intensitas cahaya yang masuknya banyak, sedikit kan. Tapi kalau misalkan kita tambah lagi nih intensitas cahaya yang masuknya, semakin gambarnya semakin terang, tapi goyangannya semakin asoy gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicaranya di kamera handphone sama teman-teman, cuman perbedaannya kalau misalkan ada yang settingannya tulisannya seperti yang saya jelasin di sini, kayak aperture, shutter speed ataupun ISO, tapi ada juga yang auto kayak barusan ya. Kalau misalkan kita berbicaranya tentang handphone, tapi kalau misalkan kamera sudah pasti ada pengaturan kayak aperture, shutter speed sama ISO juga ya. Nah, ISO itu ditunjukkan dengan angka misalkan 100, 400 sampai 3200 sampai 4000 kalau misalkan kamera-kamera sekarang itu. Tapi ada yang lebih dari 4000 juga. ISO rendah 100 sampai 200 digunakan di kondisi terang untuk hasil yang tajam. Kayak misalkan kita moto-moto outdoor ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan moto-moto outdoor itu kita jarang memakai ISO yang tinggi karena intensitas cahaya outdoor itu sangat banyak ya ke kamera kita. Jadi kalau misalkan kecuali pas maghrib, pas sore-sore itu pasti naikin yang namanya ISO ya teman-teman. Nah, ISO tinggi ke atas digunakan di kondisi minim cahaya, tetapi bisa menghasilkan noise. Apa itu noise? Noise itu bintik-bintik di gambar kita teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih moto dipakai handphone malam-malam, itu gambarnya nggak semulus pas kita moto siang hari gitu ya. Pasti ada bintik-bintik kecil. Nah itu yang namanya noise atau grain ya teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Atau masih bingung tentang ISO ataupun tentang manual? Karena mungkin biasanya kalau misalkan motret itu ya asal jepret aja pakai handphone gitu ya. Tapi mungkin kedepannya mah mudah-mudahan nggak asal jepret aja gitu ya. Ternyata foto gunung teh bagusnya cahayanya diminimin nih sedikit misalkan, atau dinaikin nih sedikit biar lebih jelas lagi atau biar lebih estetik lagi. Nah mudah-mudahan kedepannya kita kalau misalkan udah belajar tentang ini bisa seperti itu ya. Nah ini gambaran yang tadi teman-teman. Jadi semakin kecil aperture-nya maka gambarnya semakin rata, nggak semakin ngeblur ya, tapi semakin besar bukaan lensa atau f-nya maka semakin ngeblur, semakin satu titik lah objek yang kita potret nantinya. Begitupun tentang shutter speed, semakin besar shutter speednya, angka shutter speednya, maka semakin diam gambarnya, tidak bergerak. Tapi semakin kecil angkanya, maka semakin bergerak gambarnya ketika kita potret itu.
Jangan terbalik ya. Kalau misalkan ini semakin lebar, kalau ini semakin kecil. Nah, ada juga ISO. Di sini ISO 100 misalkan semakin kecil angka ISO-nya, maka kemungkinan bintik-bintik foto itu nggak ada. Kalau misalkan intensitas cahayanya memang mendukung untuk kita memotret di ruangan tersebut misalkan. Tapi semakin banyak angkanya, maka semakin banyak pula bintik-bintik yang dihasilkan uh, pada gambar nantinya gitu. Jadi semakin semakin kita maksain, kalau misalkan di handphone itu semakin kita maksain gambarnya ketika gelap-gelap pasti ada bintik-bintik kecil gitu ya, warna merah biasanya atau nggak merah, hitam biasanya. Tapi semakin misalkan kita foto di outdoor sore-sore atau siang-siang itu nggak mungkin ada yang namanya grain atau misalkan bintik-bintik di foto tersebut. Next saja. Next. Nah, nah, yang saya sebutkan tadi apa sih hubungan antara aperture sama shutter speed? Nah, di sini kita ada contoh ya teman-teman ya. Yang pertama ini ada bukaan lensa di f28, tapi ini motonya di siang hari. Bisa kita lihat ya teman-teman, semakin kita lebarin lensanya, maka semakin intensitas cahayanya lebih banyak yang masuk ke kamera kita. Tapi semakin kita kecilin shutter speednya, maka gambarnya pun semakin jelas, semakin pas lah gitu warnanya ya. Nah, begitu pun sebaliknya di sini. Di sini kan sudah pasti ya di f2.8 itu gambarnya nitik di satu titik ya. Tapi kalau misalkan kita bikin di F11 gitu ya, kalau misalkan di F11 dengan rentan cahaya dengan shutter speed 1/100 sudah pasti intensitas cahayanya berkurang ya. Maka semakin kita naikkan shutter speed atau kita naikkan shutter speed dan aperture, maka semakin gelap juga foto yang kita hasilkan nantinya. Begitupun di handphone ataupun di kamera, sama aja ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pengaturan ISO juga ya teman-teman. Di ISO 100 intensitas cahayanya, maka biasa aja gitu gambarnya, nggak ada yang namanya noise ataupun bintik-bintik kayak kita bikin di gambar ISO 12.800 misalkan. Di sini sudah pasti ada perbedaannya teman-teman. Yang pertama di ISO 12.800 itu yang pertama ada noise seperti gambar yang di bawah, dan yang di atas itu gambarnya goyang karena kita memakai 1/50 second per second ya. Kalau misalkan main di sini sudah pasti gambarnya itu jelas, nyetik gitu ya. Kita kurangin shutter speednya, kita naikin ISO-nya, gambarnya agak sedikit goyang. Terus gambarnya sudah pasti ada bintik-bintik. Terus misalkan kita naikin lagi nih ISO-nya, semakin cerah lagi gambarnya ya. Terus shutter speed-nya dipakai di 1/50, maka gambarnya semakin banyak bintik-bintik kecil ya teman-teman, atau yang biasa kita sebut itu noise, dan gambarnya pasti goyang ya. Nah teman-teman, kita sudah tahu apa itu white balance. Biasanya kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram itu ada foto yang kuning, terus ada yang biru. Itu pengaturan tentang white balance sebenarnya teman-teman. Singkatnya, white balance menentukan warna putih yang netral dalam sebuah foto. Pengaturan white balance bisa digunakan mode otomatis atau manual seperti daylight, cloudy, tungsten, atau front screen ya. Tapi teman-teman, di pengaturan handphone pun ada sebenarnya. Kita contohin ya. Lupa lagi peraturan namanya mana aja. Bentar ya. Nah, kayak seperti ini teman-teman.
Ini yang disebut white balance. Kalau misalkan di handphone ya. Tapi kalau di kamera tentu pasti beda lagi ya teman-teman. Kayak kita mau menghasilkan warna yang seperti apa? Yang seperti di sini hangat, kayak biru. Jadi semakin 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 next dulu, next dulu, next dulu. Nah, di sini ada pengaturan yang namanya Kelvin teman-teman. Kalau misalkan kita berbicara tentang kamera. Ya, Kelvin nanti ya. Kumaha yang Kak Kelvin tuh? Kamera orang kena nunggu. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Semakin kecil angka yang kita buat di Kelvin tersebut, maka gambarnya semakin dingin, teman-teman, atau semakin biru. Semakin semakin banyak angka yang kita gunakan apa? Kayak gambar matahari itu menghasilkan warna yang seperti apa. Jadi makanya semakin kecil angka yang kita gunakan di dalam temperatur Kelvin, maka semakin dingin gambar yang kita hasilkan. Sebaliknya, semakin tinggi gambar yang kita gunakan, semakin hangat gambar yang kita hasilkan nantinya. Atau semakin kuning ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Takut-takutnya ada yang penasaran atau dari AAA-nya atau dari adik-adiknya boleh? Bisa dipahami nggak sampai sini? Aman ya? Next saja. Nah, dalam fotografi juga ada yang namanya komposisi teman-teman. Apa sih komposisi ini? Komposisi ini menentukan bagaimana elemen-elemen dalam foto disusun untuk menciptakan sebuah visual yang menarik. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah moto gunung atau misalkan gambar waktu kecil kita gambar gunung di kertas buku gambar gitu ya. Yang pasti gambarnya itu kadang-kadang presisinya teman-teman, jadi bikin gunung dua gitu kan, tengah-tengahnya matahari, di sininya ada jalan. Itu kan yang itu bisa kita sebut juga komposisi teman-teman. Jadi keestetikan dalam sebuah gambar. Nah, di sini saya merangkum beberapa contoh komposisi teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga nggak sengaja misalkan motret gunung gitu kan. Ternyata oh ini komposisinya ternyata ini gitu. Kalau misalkan kita lagi motoin motor misalkan ya, oh ternyata komposisinya namanya ini gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya rule of third teman-teman, atau kita biasa bilang membagi 9 bagian dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Jadi apakah sah-sah saja gambarnya kita objeknya kita taruh di mana saja? Sah kok, boleh kok. Kalau misalkan kita melihatnya seestetik itu, boleh kok. Kalau teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau naruh gambarnya di atas kanan, di atas kiri objeknya ya, di atas kanan, di atas kiri, atau di bawah kiri, atau di bawah kanan, boleh kok, sah-sah saja. Nah, mungkin teman-teman biasa lihat kalau misalkan ada di apa namanya, ada di handphone kita yang namanya grid teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak sengaja nemuin sebuah grid gitu di pengaturan handphone kita. Nah, itu adalah rule of third teman-teman. Objek utama diletakkan di perpotongan garis untuk keseimbangan visual. Boleh kok di mana aja. Takutnya, oh ternyata di pengaturan handphone kita juga ada yang namanya grid misalkan ya. Kita taruh fotonya di gridan weh gitu misalkan. Ternyata, bagus nih kita taruh di uh, pojok kiri misalkan objeknya, atau di pojok atas misalkan objeknya, oh ternyata bagus. Nah itu yang disebut rule of third ya teman-teman ya. Nah ada juga yang disebut leading lines, menggunakan garis alami dalam foto atau jalan pagar sungai untuk mengarahkan mata penonton ke subjek utama. Kayak seperti gambar di sini contohnya, misalkan kita foto misalkan ya,
di gambarnya itu kita taruh tengah-tengahnya subjek utama itu teman-teman, yang otomatis setiap orang yang melihat gambar tersebut pasti tertuju pada satu titik. Salah satu contohnya titiknya adalah orang sedang main biliar ini ya teman-teman. Jadi fokus aja di sini, nitik di sini gitu kan, tertujunya. Tapi tapi pasti ada yang lebih estetik lagi dari situ. Ternyata ada garis lurus yang kita mainkan di sini misalkan. Jadi presisi lah gambarnya itu. Tapi tujuan mata kita sudah jelas bahwa eh, apa namanya, tujuan mata orang-orang lain yang melihat gambar kita sudah jelas, fokusnya bakal ke satu titik tersebut. Itu yang namanya leading lines ya teman-teman. Ada juga yang disebut framing teman-teman. Framing ini menggunakan objek seperti jendela atau lengkungan untuk membingkai subjek utama. Jadi kalau misalkan di sini kan ada pohon, terus di sini ada sungai, dan tanpa kita sadari teman-teman ya, di sini di sungai tersebut itu sudah pasti ada yang namanya garis lurus, walaupun kita tanpa sadar motretnya ya motret gitu ya. Ternyata di sungai tersebut ada, oh ternyata ini garisnya lurus banget, simetris, enak buat misalkan kita potret misalkan ya. Terus ada objek juga di sini, ada pohon. Kita kesampingkan nih misalkan si kameranya, ternyata menghasilkan gambar yang seperti ini. Kan kalau misalkan kita asal jepret nggak mungkin ya kita bakalan tahu itu framing itu apa ya, default field itu apa gitu ya misalkan. Jadi ketika teman-teman misalkan sedang berada di mana aja gitu ya, sedang main ataupun jalan-jalan gitu, nemu sebuah objek yang seperti ini, oh ini teh inget ya, ini teh yang namanya framing, diupdatein misalkan ke story, wah jadi keren si story kita teh gitu misalkan ya. Nah, ada juga yang disebut deep ya teman-teman, ataupun kedalaman, menggunakan latar depan dan latar belakang untuk memberikan kesan 3 dimensi. Kayak yang tadi seperti awal saya bilang tentang aperture ya teman-teman, atau bukaan lensa, ini menggunakan gimana caranya kita membuat satu objek, satu objek yang kita potret belakangnya jadi ngeblur seperti ini. Ini kita mainkan di aperture yang tadi saya bilang ya, di bukaan lensa. Handphone bisa nggak menghasilkan visualisasi yang seperti ini? Bisa kok di handphone. Kalau misalkan gini, kalau misalkan handphone itu yang saya tahu bukaannya itu ada yang 2.8 sampai seterusnya ya teman-teman. Makanya gimana sih caranya kita menghasilkan potret seperti di sini? Kita tinggal kita deketin aja nih misalkan objeknya handphone kita ke objek gitu kan, agak dekat lah kita fotonya, maka yang dihasilkan gambar yang di belakangnya itu bakalan blur ya kalau seperti ini. Ini yang disebut komposisi deep ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah mudah-mudahan paham ya, karena di jam-jam rawan menjelaskan atau mendengarkan itu agak PR ya, ingatnya sangu ya, ingatnya kopi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman seputar yang pertama tadi ya, kita jelasin tentang exposure, yang kedua ada weight balance, dan yang ketiga ada komposisi ketika kita memotret. Mudah-mudahan dari teman-teman ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, mangga, saya tunggu nih, karena waktu sudah menunjukkan 4:30 lebih. Takutnya kalian udah pada lapar gitu ya. Udah pasti saya juga sama lapar ya di sini ya. Tapi sabar dulu ya. Boleh? Ini dulu kan pernah sempat lah foto produk dengan kamera ya. Cuman dulu teh dia pencet-pencet tuhnya. Emang istilah ISO dan lain sebagainya ada, kan dipencet-pencet tahu gua gitu. Dengar tuh enggak, namun penting si produknya ada. Oke. Ada penasaran tentang komposisi. Oke. Ada rule of third ya.
ada apa pencet-pencet keluar garis 3 Ya. ring kan naon. Grid ya. Pada pencet gitu. Nah, ya teh. Kita berarti udah jelema teh gitu kan. Berarti ada sesuatu gitu. Ya, ada fungsinya. Bon, ada kata ngerti. Oke. Paling kalau untuk sekarang gitu ya. Kan sebenarnya teman-teman teh banyak ya lupa. Oh, iya. Saya nanti dengan adanya ini teh bisa ngedokumentasikan Lingkungan sekitar kita ya. Oke. Berarti kumaha carana estetik gitu. Nah, oke. Sama kedua lamun botak produk kumaha carana ieu payu. Oke, jadi seputar framing ya, Mas ya. Siapa sih tadi tuh apa lagi? Nah, sebenarnya dari segi framing ya. Nah, kalau misalkan tadi ditanya gimana sih cara kita menghasilkan sebuah visual yang bagus, ada beberapa ornamen ya yang berpengaruh di foto itu. Yang pertama yang tadi itu cahaya seberapa banyak cahaya yang masuk, seberapa sedikit cahaya kita yang masuk di pengaturan exposure yang pertama ya, dari kita bilang segitiga exposure, dimulai ISO, aperture sama dia sama shutter speed. Nah, kalau misalkan segitiga exposure itu sudah kita dapat dan cahaya yang kita hasilkan itu udah pas di kamera misalkan ya, tinggal kita gimana caranya si foto itu bisa jadi estetik dengan kamera kita. Yang pertama ada yang disebut komposisi ya, tadi yang saya jelaskan di awal. Komposisi itu berpengaruh di ornamen-ornamen tertentu, Kang. Jadi kalau misalkan kita gini contohnya, salah satu contohnya. Kalau misalkan kita membuat foto produk, kita taruh gambarnya sebenarnya sesuai keinginan kita ya sebenarnya. Bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini gitu. Bisa di mana aja sebenarnya. Kalau misalkan kita cahayanya udah nemu yang pas nih, misalkan kita taruh produknya itu di tengah-tengah. Nah, kita taruh di tengah-tengah. Ornamen apa yang bakalan kita pasang di sebuah foto produk tersebut. Misalkan kita kita contohkan pisang goreng lah. Gimana caranya sih motor pisang goreng itu bisa jadi lebih estetik lagi gitu kan. Kita taruh pisang gorengnya di tengah. Apakah cukup dengan pisang goreng yang ada di tengah itu gitu kan? Sebenarnya cukup dengan ornamen yang polos misalkan. Tapi apakah foto itu bisa menjual atau tidak? Gimana caranya sih foto itu bisa menjual supaya orang lain itu tertarik untuk membeli produk kita gitu kan intinya mah. Kita bisa tambahkan ornamen di sekitarnya. Misalkan kita jualan keripik pisang misalkan. Kita taruhlah pisang benerannya gitu kan. Kita taruhlah keripik coklatnya diaur-aur lah misalkan kayak gitu ya. Terus nggak harus di objek yang rata sebenarnya motonya. Jadi carilah ornamen-ornamen yang menurut kita gitu ya. Menurut kita itu bisa menjual sebuah karya ataupun visualisasi kita dan bisa menjual produk kita gitu kan. Misalkan kita moto, aduh nggak ada nih tempatnya, misalkan kalau misalkan harus di studio, kenapa nggak di halaman aja? Cari aja ornamen-ornamen misalkan kayak dedaunan, kayak ornamen-ornamen yang mungkin bisa membantu produk kita bisa dilirik banyak orang gitu kan. Mungkin itu kan bisa dipahami kan? Mudah-mudahan bisa ya Kang ya. Amin. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman dari seputar basic fotografi? Boleh Kang? Biar lebih jelas Kang didengar sama yang lain. Masih ngomongin ini sih framing. Oke. Kan saya sok motoran ini nya jaket sok jualan jaket. Awalnya motorannya disimpan di tengah sih jaketnya. Lama-lama kan bosan ya kayak ditambahan sama cuman lama-lama itu bikin bingung nanti pas kayak objek lain karena jadi lain si kalian objek utama lagi si jaket nanti karena jadi si tambahan dia ada yang utama nanti jadi kadang mah yang nambahan elemen lain tapi si elemen itu nanti mau ditambahan teh bingung kita penempatan aku mah ngarah tetap sebenarnya si objek utama nanti mana sih sebenarnya kan karena lamun banyak objek itu jadi nggak bingungnya tapi orang teh itu yang nambahan tapi orang teh nambahan dia pasti tambah teh makanya jadi bingung
Mereka dagang naon sebenarnya. Nah, iya. Paham. Oke. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus dan apik sekali. Oke, kita mau jualan foto produk. Sebenarnya sama-sama foto produk ya, yang dihasilkan kayak yang tadi sama si Akang ya sebenarnya. Gimana caranya foto produk kita itu kayak sampelnya adalah baju. Gimana caranya ornamen tersebut itu nyampe ke audiens yang melihat foto atau gambar kita ya. Sebenarnya simpel aja sih kalau misalkan saya nih yang motonya gitu kan. Saya bakalan memakai komposisi yang deep atau kedalaman. Jadi objeknya tetap fokus kan di misalkan saya potret misalkan taruhlah si bajunya ini kamera ini gitu ya. Kita potret di sini fokusnya sudah pasti jelas ke kamera tersebut gitu ya. Ataupun misalkan objek misalkan model lah di sini teh model baju gitu ya. Kita potretnya fokusnya ke situ dan yang lainnya adalah ornamen pembantu. Makanya kenapa nggak kita taruh pas di tengah-tengah aja gambarnya gitu kan. Si objeknya itu jadi biar kenapa ditaruh di tengah biar ketika misalkan orang lain ngelihat foto kita itu fokusnya langsung ke situ gitu. Jadi nggak ngelirik ke kiri lagi, nggak kiri ke kanan lagi, tapi fokusnya ke tengah gitu. Kalau misalkan menurut saya pribadi sih ya Kang, lebih baik kita menaruh sesuatu objek itu kalau misalkan fotonya memang foto produk kayak seperti baju, kita taruh aja di tengah-tengahnya. Jadi fokus orang lain itu sudah pasti fokusnya ke situ gitu. Jadi misalkan geserin slide foto misalkan punya orang lain ke foto Akang misalkan gitu ya. Pas nge-slide teh udah jelas gitu ya. Bakalan si orang lain tuh melirik fotonya tuh kemana gitu, ngelirik ke sumber objeknya tuh kemana, sudah pasti ke tengah ya Kang ya. Makanya nggak mungkin orang lain itu melirik ke objek yang lain juga gitu kan. Kalau misalkan saya pribadi saya bakal menerapkan komposisi deep ataupun komposisi leading lines. Jadi sumbernya jelas ya Kang. Orang lain tidak mungkin melirik ke kanan kiri tapi meliriknya langsung ke objek langsung gitu kan. Makanya komposisinya yang harus diperhatikan adalah bagaimana komposisi kita dalam sebuah foto itu menjual ke orang lain gitu. Mungkin itu Kang bisa dipahami mudah-mudahan. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman dari seputar basic fotografi? Silakan. Sebelum saya pindah ke slide selanjutnya karena fotografi cukup sampai sini nih. Mudah-mudahan ada yang ditanyain lagi. Silakan. Ya, boleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Atau dari Sumedang mau bertanya juga? Boleh. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kalau misalkan mau nanya lagi seputar fotografi, teman-teman boleh DM Instagram saya yang di sini ya. Nah, teman-teman boleh follow Instagram saya di sini, TikTok saya, mau subscribe channel saya juga boleh. Kalau misalkan ada pertanyaan nih yang mengganjal hati teman-teman di sini gitu kan, tadi saya kurang jelas ya gitu kan. Nanti bisa ditonton di YouTube karena kebetulan saya record juga ya teman-teman. Mudah-mudahan di hari ini di konten kali ini nanti bakalan rilis seputar kebetulan di Cililin ya misalkan gitu kan acaranya gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lain, closing statement dari saya. Teman-teman, setiap manusia itu punya kekurangan, tapi pasti punya kelebihan, betul. Tapi yang selalu kita keluhkan adalah apa? Kekurangan kita ya. Kekurangan kita mah pasti, dah orang mah gitu ya. Tahu kekurangan kita teh ini gitu, nggak bisa ini. Tapi kita sadar nggak? Tanpa kita sadari kelebihan yang kita miliki sedang kita lakukan. Misalkan kita punya kelebihan, misalkan kita jago lari ya, misalkan gitu kan. Kenapa nggak ditonjolkan sama teman-teman gitu? Bukan kekurangan yang kita miliki
yang selalu kita keluhkan, tapi kelebihan yang kita miliki kita cari gitu untuk diperdalam lagi. Mungkin sekian teman-teman presentasi dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham, mengerti ya teman-teman, dan terima kasih juga sudah mengundang kami dari Sumedang untuk sekedar bersilaturahmi atau menjelaskan sedikit ilmu yang kita miliki ya teman-teman. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf, lebihnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun ya Kak. Jangan menjadi orang sukses, jadilah orang yang bernilai. Albert Einstein. Perkenalkan, saya Wid Haidi. Di sini saya videographer atau video editor. Sekarang mungkin karena waktunya terbatas, agak sedikit ngebut. Masih semangat kan? Masih konsentrasinya ditingkatkan ya. Karena apa? Karena dari kesempatan ini kalian tuh harus membawa sesuatu. Jangan sampai pulang dari sini apa yang sudah dibicarakan itu blank, nggak ada. Dan di akhir nanti mungkin saya bakalan share juga ini materinya buat dipelajari di rumah, dicari-cari lagi, digali-gali lagi, buat dikembangin lagi ataupun dicoba dipraktekkan, gitu ya. Oke. Di sini ada beberapa ada beberapa materi. Sebetulnya banyak, cuma saya pilih dari sekian banyaknya, yaitu dari tahap praproduksi. Praproduksi itu sebelum persiapan gitu ya, persiapan dan produksi pas eksekusinya. Dari tahap praproduksi adalah skrip atau ide. Yang kedua itu dari skrip tersebut, contoh kita mau ada ide nih, mau membuat apa nih gitu, mau bikin video apa, mau bikin klip apa, contoh musik video gitu kan, video klip atau drama, musikalisasi atau apalah gitu kan. Nah dari situ kita kembangkan menjadi storyboard. Storyboard itu gambaran frame by frame, scene by scene, gimana caranya buat kita membuat keseluruhan video tersebut dan disusun frame by frame dengan yang disebut storyboard gitu ya. Paham? Nah, yang ketiganya shortlist. Shortlist itu rincian daripada storyboard. Kalau storyboard itu misalkan scene pertama nih malam hari, mau nge-shoot apa, kejadiannya apa gitu kan, subjeknya apa, siapa gitu kan. Nah, scene keduanya langsung ke scene kamar misalkan, terus langsung ke scene ruang tamu. Nah, terus ada orang masuk misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berbeda-beda waktu dan lokasi. Nah, di sini shortlist itu biar bisa kita mempermudah untuk pengerjaan scene by scene daripada storyboard. Nah, contoh yang shortlist itu biasanya di list atau di draft sama si camper atau camera person atau kameramen. Langsung produksi. Di sini produksi tentu mau memakai kamera DSLR atau mirrorless atau kamera digital atau smartphone pun bisa sama saja. Gitu. Pada dasarnya, secara teori dasar tadi sudah dibahas oleh Kang Teddy, gitu kan, sama saja gitu kan. Kalau masalah estetika pengoperasian kamera itu hampir sama, cuma modenya yang berbeda. Kalau misalkan Kang Teddy menjelaskan untuk mode fotografi, nah di sini ada modenya videografi. Nah, cuma antara shutter speed, aperture, sama ISO itu sama saja, ilmunya sama saja. Cuma ada kunci tambahan. Kalau misalkan di video ada yang disebut namanya FPS, frame per second. Kalau misalkan frame per second itu dari mana? Ada yang disebut PAL atau NTSC kalau misalkan di kamera gitu kan. Kalau misalkan PAL itu kayak mode atau format yang biasa kita pakai atau kita lihat
kayak televisi di Indonesia. Pada umumnya Indonesia menggunakan format PAL. PAL itu biasanya FPS-nya tuh 25 atau 24 kalau nggak salah, dan seterusnya 50, 100 gitu. Kalau NTSC itu biasanya di luar menggunakan format 30 fps, 60 fps kayak gitu. Nah, kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena di videografi ada yang namanya motion blur. Motion blur teh kayak jika kalau misalkan kita gerak tuh ada sedikit bayangan, sedikit, nah membayang kayak gitu. Nah, di situ kuncinya adalah kalau misalkan di video, dari FPS itu, shutter speed-nya menjadi satu hal yang paling penting. Shutter speed itu 2 kali daripada FPS. Misalkan kita mau merekam video dengan format FPS-nya itu 30 fps. Standar kayak buat Instagram formatnya 30 fps ya. Berapa shutter speed yang kita butuhkan? Berarti 30 kali 2. Berarti minimal 60. Berarti ya. Dari 60 shutter speed kalau misalkan menggunakan mode atau format dari kameranya NTSC. Oke, next. Yang dari produksi, pas production, di tahap production itu ada yang namanya type of shot. Nah, itu nih, ini tuh, apa ya, tipe-tipe shoot. Nah, nanti dijelaskan di depan. Terus yang kelimanya ada kamera angle, atau posisi kamera untuk menangkap objek gitu ya. Nah, keenamnya adalah kamera movement. Nah, yang tadi script atau ide ini mungkin secara dasar dan sudah disederhanakan lah. Mungkin bisa kalian cari sendiri juga secara detailnya gitu kan. Sebuah pemikiran dasar atau ide informasi yang disampaikan dalam bentuk visual audio. Kenapa kita menyebut video itu? Berarti visual audio ya, video teh singkatannya gitu. Ide ini bisa dikembangkan menjadi storytelling yang mempunyai unsur penting, yaitu antara lain hook, konten, dan CTA. Itu menjadi unsur penting dalam suatu video atau storytelling. Karena apa? Karena ketika orang atau audiens atau penonton tertarik dengan hook yang kita bikin, bakalan rela untuk menonton sampai tamat, gak bakalan skip, gak bakalan scroll. Nah, konten berarti isi konten yang atau pesan yang mau kita sampaikan. Nah, CTA-nya berarti action akhirnya itu kita maunya apa? Apakah kita maunya kayak tadi kan ada yang jualan, maunya dia tuh pas setelah nonton video saya jadi beli gitu kan, atau jadi follow Instagram gitu kan. Nah, itu CTA. Oke, lanjut storyboard. Storyboard tadi sudah dijelaskan, kurang lebihnya seperti itu. Ini bisa dibaca gambaran detail dari setiap scene, mulai dari angle, pergerakan kamera, subjek, sampai lokasi yang telah disusun sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Dikembangkan untuk memvisualisasikan skrip yang kita buat. Jadi pengembangan dari skrip ya, storyboard. Langsung dikembangkan lagi, di breakdown lagi, direcah lagi menjadi shortlist. Shortlist adalah pengambilan gambar yang dibutuhkan sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat. Biasanya seorang DOP atau Director of Photography atau kamera person mengacu kepada shortlist yang telah dibedah dari sebuah storyboard. Oke. Nah, type of shot yaitu pada dasarnya adalah jenis pengambilan gambar yang dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang jumlah objek dan jarak pengambilan gambar dalam suatu frame. Dan istilah ini diterapkan hanya untuk manusia. Maksudnya di sini kalau misalkan kalian disuruh misalkan kan type of shot tuh salah satunya tuh ada yang kayak close up, wide, nah kayak gitu ya. Nah, coba contohkan close up yang subjeknya jerapah, bingung kan lehernya panjang, close upnya bisa gimana gitu kan. Nah, dan ternyata type of shot itu hanya diperuntukkan untuk si subjeknya itu manusia. Beda lagi kalau misalkan benda, tergantung pada komposisi keseluruhan benda tersebut di dalam frame, close up-nya segimana gitu kan. Kayak misalkan tadi ada yang disebut, ada yang menyebutkan jualan jaket gitu kan. Close up-nya tuh segimana gitu. Misalkan jaketnya tuh labelnya
di sini. Nah itu pengen aku close up misalkan ya. Nah itu yang disebut close up, misalkan hanya terlihat labelnya saja, atau kadang suka ada kelihatan jahitan-jahitannya itu kayak gimana gitu kan, potongan-potongannya kayak gimana, kayak gitulah, dekat gitu kan. Nah itu sebagian daripada type of shot. Nah ini sedikit, Peter Jackson itu pembuat film atau sutradara daripada film apa ya, lupa lagi, Titanic kalau Jurassic Park, terus James Cameron tuh yang ada di belakang apa, Avatar. Oke, nah yang pertama adalah extreme long shot atau disingkat ELS. Extreme long shot pengambilan gambar yang sangat jauh, memperlihatkan lokasi luas, biasanya digunakan untuk shot opening atau closing. Nah, di sini fungsi daripada extreme long shot ini adalah menggambarkan kesan megah, kayak gedung atau rumah besar, gitu kan, rumah luas. Memberikan gambaran suatu lokasi, memberikan kesan jauh atau luas sebagai establishing shot. Establishing itu kayak ya penggambaran umum sekitar gitu kan. Secara keseluruhan kita mau bercerita itu di mana. Kayak misalkan kalau misalkan di lingkungan ini establishing shot-nya atau extreme long shot-nya dari sana tuh. Jadi kelihatan semua bangunan yang ada di sini, kelihatan semua. Mau orangnya kecil pun nggak apa-apa, atau nggak ada orangnya pun nggak apa-apa. Itu yang disebut establishing shot. Nah, oke, next. Mana Yang selanjutnya lebih padat, long shot. Long shot itu pengambilan gambar yang lebar memperlihatkan kejadian seseorang di suatu lokasi, lebih padat daripada extreme long shot. Kayak seperti dari depan nih kelihatan bangunan ini, dari sini kursi-kursi sedikit sama sedikit ke sana gitu. Jadi kelihatan fokus si penonton tuh hanya menceritakan di bangunan ini, di saung ini gitu kan. Nggak ke sana kan, nggak nyampe ke sana. Kalau establishing shot yang extreme long shot tuh kelihatan semua. Nah, kalau di sini hanya sebagian kecil atau ruangan. Menggambarkan situasi yang terjadi di sekitar objek. Kayak seperti contoh yang di bawah tuh, lagi dikejar-kejar gitu kan. Nah, tapi lebar juga kan, gambarnya wide gitu kan, long shot. Yang keduanya, gambaran suatu lokasi tertentu. Ini kayak gambar yang paling atas, di jalan, pegunungan, atau sebagai establishing shot juga bisa. Ya paham? Paham kan perbedaannya? Oke. Kita langsung masuk ke full shot. Full shot itu biasanya disebut full body shot. Berarti pengambilan gambar secara full body orang atau subjek dari atas kepala sampai ujung kaki dengan menyisakan ruang kepala atau headroom. Nah ini penting juga. Yang tadi dibahas Kang Teddy itu ada rule of third. Nah kalau misalkan di video juga itu bisa dipakai dan emang seharusnya dipakai juga sebetulnya. Cuma yang lebih diperhatikan, yang kunci utamanya tuh ini nih. Ada ruang kepala di atasnya. Jangan kalian nge-shoot tuh si frame atasnya tuh pas atau sedikit banget gitu kan. Kalau misalkan acuannya kita sebagai penonton, pasti lihat mata kan. Lihat mata orang itu kan yang bicara. Dari keseluruhan frame, kalau misalkan shootnya seperut, terus nggak ada headroomnya, matanya bakalan di sini nih. Gak enak kan kalau misalkan kita nonton kan, bakalan di sini nih. Kalau ini kan full shot tuh pasti kalian fokusnya ke semua badan. Kalau misalkan segini, kalian pasti fokusnya ke mata kan, atau ke muka kan. Nah kalau misalkan ke muka segini, dia kalau di frame itu pasti segini. Kalau misalkan nggak ada headroomnya, nah itu sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting karena apa? Itu biasanya dipakai untuk penerapan dalam satu yang tadi hook. Kalau misalkan penonton atau audiens sudah nyaman dari awal, mereka akan rela menonton sampai akhir, anteng, nyaman gitu kan, nyaman. Nah, itu salah satu triknya harus diterapkan kayak seperti ini. Nah, fungsi shotnya adalah menggambarkan aktivitas seseorang atau pengenalan salah satu karakter kalau untuk full body shot. Kayak misalkan
ini udah jalan seperempat atau udah jalan setengah, si pemeran utamanya belum muncul nih, siapa nih belum ketahuan. Nah biasanya muncul pertama itu kayak gambar yang paling atas tuh. Nah biasanya pas pengenalan karakter kalau misalkan di perfilman gitu kan. Nah sebetulnya semua ini si type of shot ini nggak harus kalian terapkan plek ketip lah. Kalian bisa nggak harus segini gitu kan acuannya, tapi ini mungkin patokan gitu kan, patokan secara umum, secara dasar gitu kan. Kalian bisa bereksplor lagi kalau misalkan maunya nggak kelihatan kaki sampai sini, terus pengennya disebut full shot juga ya gak apa-apa, kalian bebas itu. Tapi kalau misalkan udah segini kan bukan full shot lagi gitu kan, ada lagi namanya kan. Nah gitu. Oke, next. Selanjutnya lebih padat lagi nih, knie shot, knie teh lutut atau KS disingkat. Knie shot pengambilan gambar dari lutut ke atas sampai ujung kepala dengan tetap menyediakan headroom, tetap kan tuh lebih lebar kan, berarti matanya tuh agak sedikit. Kalau tadi Kang Teddy menjelaskan rule of third segini kan, nah gini kan, nah kurang lebih gitu kan. Nah itu tuh garis yang paling atas tuh kena mata. Kalau tadi pas penjelasan Kang Teddy itu, nah itu teh biasanya kalau misalkan untuk video pun secara umum kayak gitu, si garis yang paling atas tuh harus di mata atau di bawahnya. Jadi garisnya di sini. Di mata itu di bawah garis yang paling atas. Biasanya seperti itu. Mau itu vertikal atau horizontal. Kalau misalkan vertikal berarti kalian buat video buat Instagram mungkin ya. Masih tetap ada roll after-nya. Terus kalau misalkan ada orang terus ngomong ngasih penjelasan atau materi kayak gitu, usahain sisain si headroomnya, apalagi dalam bentuk vertikal. Dalam bentuk vertikal itu sebetulnya sempit. Kenapa? Ke pinggirnya sangat sempit kan ruangnya, tapi lebar ke atas. Nah, si headroomnya itu kurang lebih harus ditambah gitu kan. Usahakan ditambah gitu kan. Karena apa? Karena vertikal gitu kan. Beda sama horizontal. Nah, tapi pada umumnya istilah-istilah ini dipakai untuk video yang horizontal karena standar perfilman. Mungkin kayak gitu ya. Fungsinya untuk menggambarkan sesuatu atau beberapa aktivitas seseorang, kayak model yang di bawah itu ngambil koper, nggak hanya selalu dari lutut ke kepala gitu kan. Mungkin kalian bisa bereksplor lagi dari dada ke bawah, tapi komposisinya, persentasenya daripada frame itu sama dengan knie shoot. Kalian bilang itu knie shoot ya nggak apa-apa, bebas gitu kan, tapi jangan terlalu bebas ting karena ada patokan gitu kan. Ada patokan. Oke, next. Selanjutnya adalah medium shoot atau MS. Kenapa sih disingkat-singkat ngomong-ngomong dari tadi extreme long shot ELS, long shot LS. Nah biasanya kembali ke yang awal, pas pembuatan storyboard di situ ada type of shoot. Si orang atau penulis atau director membuat si storyboard itu ada kolom type of shot-nya. Si directornya tuh atau si penulisnya tuh, si produsernya tuh pengen shootnya kayak gimana sih gitu kan. Dia udah nulis misalkan aku pengen shootnya ini teh long shot, pasti disebutnya teh bakalan itu semua LS, ELS gitu. Misalnya gitu. Menurut pengalaman saya gitu kan. Mungkin yang lain sebetulnya istilah-istilah lain ada juga gitu kan. Istilahnya sama, artinya sama, cuma beda. Kayak istilahnya kayak medium shot, ada yang normal shoot, ada yang nyebut normal shoot gitu kan. Fungsinya untuk memperlihatkan gestur tubuh kayak lebih detail gitu kan. Memberikan gambaran aktivitas aktor lebih detail, memberikan informasi penting seperti memberikan materi dan lain-lain, kayak misalkan yang di bawah tuh tutorial hijab atau apa skincare mungkin ya. Nah kayak gitu, kalau misalkan kalian mau bikin konten-konten tutorial gitu kan, usahakan medium shoot banyakin. Nggak harus semua medium shoot, kalian bisa bikin close up-nya, kalian bisa bikin wide-nya gitu kan.
Tapi banyakin medium shoot karena paling netral. Oke, next. Lalu lebih padat lagi ada medium close up atau MCU. Medium close up, pengambilan gambar dari dada sampai ke ujung kepala. Nah, masih ada headroom, tapi bisa dikurangin atau ditambah. Kalau misalkan yang di atas contoh ini dikurangin kan. Nah, tapi tetap dia ada di ranahnya si raw output itu kan. Nah, masih tetap itu yang dipakai. Materi dari tadi yang dari Kang Teddy itu masih tetap dipakai. Yang kedua pun sama, ini yang potret contohnya nih. Lebih lebar kan? Lebih lebar ke atas. Fungsinya memberikan gambaran ekspresi seseorang. Ekspresinya lebih kelihatan gitu kan. Dia lagi sedih atau dia lagi ceria. Pergerakan kecil dalam sebuah action, mungkin kayak seperti nengok atau ngelirik gitu kan. Nah, itu bisa menggunakan medium close up. Menggambarkan gerakan seseorang lebih detail gitu ya. Kayak garuk-garuk gitu kan. Nah, itu bisa memakai shoot medium close up. Kalau kalian actionnya si aktornya disuruh garuk-garuk kepala kayak yang pusing misalkan. Udah kalian direct seperti itu, tapi pas ngedirect si kameramennya nih, kamu ngambil gambarnya dari sana biar kelihatan. Ngapain gitu. Ngapain, gak bakalan kelihatan, dia garuk-garuk ekspresi bingung, gak bakalan kelihatan kan. Pasti ngambilnya medium close up atau close up gitu kan, atau tadi medium shoot gitu. Next. Nah, ini lebih padat nih, close up, CU. Close up, pengambilan gambar dari leher ke atas kepala dengan headroom yang lebih sempit. Sebetulnya ini mepet si frame tuh, atas frame sama itu tuh mepet ya, dari bawah dagu sama atas kepala tuh mepet, pas banget sama si frame. Tapi bebas, ada yang kepotong juga kan yang di atas tuh. Mau ngambil rada ke bawah boleh. Ya pakem-pakemnya kurang lebih seperti ini. Tujuan shoot ini menggambarkan ekspresi seseorang dalam sebuah action, memberikan pesan penting atau emosional, bisa digunakan sebagai cover shot. Cover shot tuh kayak misalkan kita tuh sudah ngambil banyak video dari jauh, ada orang lagi ngobrol nih atau lagi berdebat nih. Nah, itu kan pasti dua-duanya double shot disebutnya ya. Double shot, si A sama si B lagi berantem nih, di shoot sama kita segini mungkin. Yang tadi ini shoot misalkan. Nah, itu biar nggak bosen, bisa diselipin sama metode yang ini, close up. Satu orang gitu kan. Cover. Nah, itu cover kan. Cover dari satu kejadian lagi dia berantem atau berdebat gitu kan. Paham? Oke. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini lebih padat lagi nih. Big close up atau BCU. Big close up, pengambilan gambar dari dahi sampai dagu hanya mimik muka ini. Segini. Jadi si rambutnya tuh kebanyakan atau kurang lebih kepotong dari atas alis sampai dagu atau sampai mulut biasanya. Kalau big close up banget, deket-deket banget gitu kan. Menggambarkan penegasan ekspresi seseorang atau subjek, memperlihatkan bagian tubuh seseorang atau aktor, menunjukkan detail seseorang, kayak misal si orang ini habis berantem terus luka. Nah, ini bisa menggunakan teknik big close up. Lukanya ini si bekas lukanya harus gimana ya? Ada kan artistiknya, make up gitu kan. Nah, jadi gimana sih caranya memperlihatkan tanpa disebutkan gitu kan. Kadang film-film Indonesia tuh selalu menyampaikan pesannya tuh selalu dengan dialog. Betul? Kayak misalkan lagi kejadian apa, terus ada dialog dalam hati. Gitu kan? Biasanya kayak gitu. Beda sama film-film luar negeri. Kalau misalkan film luar negeri kan, datang, buka pintu, duduk, terus ambil gelas, ada bir, set, dah minum, cek, ngambil pisau, tancapkan di meja, cek, terus pergi. Nggak ada dialog sama sekali.
tapi pasti kalian tahu dia mau ngapain. Tuh, nah kayak gitu. Nah itu kekuatan daripada storytelling. Dicampur atau dipadukan lagi cara kreativitas kalian dengan shoot yang kayak gini. Ini tuh masing-masing shootnya tuh ada pesan yang mau kita sampaikan gitu. Kayak ini si Harry Potter nih lagi kayak berusaha gitu kan mau apa, terus itu tuh kayak lagi bisa menggambarkan seorang lagi ngejar ataupun dendam atau apalah, motivasi gitu kan. Ini yang si Iron Man tuh. Oke, next. Oh, masih ada lagi ternyata extreme close up. Nah, ini yang tadi mungkin yang saya sebutkan extreme close up nih. Menunjukkan suatu luka misalkan. Itu detail juga kan, nggak harus kita omongin saya habis jatuh terus luka gitu. Nggak harus gitu juga kan. Kalau misalkan di perfilman ya udah, kalau misalkan mau kita ceritain bahwa si aktor itu luka habis tadi kejadian, ya udah shoot pakai extreme close up gitu kan. Atau sedih habis dimarahin gitu kan, bisa nangis, air matanya kelihatan menetes kayak gitu kan. Extreme close up, penekanan sebuah ekspresi menunjukkan kondisi seseorang secara detail atau sebagai cover shoot juga. Oke. Gimana tentang type of shoot? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum lanjut? Ada sedikit pencerahan mungkin. Oh itu teh namanya long shoot. Oh itu teh namanya medium shoot. Oh itu teh namanya close up, big close up. Sebetulnya masih banyak. Cuma saya rangkum menjadi kebanyakan yang dipakai seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, lanjut ke kamera movement atau pergerakan kamera. Pergerakan kamera pada dasarnya adalah cara menggerakkan kamera atau mengambil shoot gambar atau suatu subjek atau objek dalam suatu frame yang memiliki motivasi atau tujuan menyampaikan sebuah pesan dalam suatu cerita. Nah, lagi-lagi setiap teknik ada tujuan dan motivasi. Maksudnya menyampaikan pesan. Kalau misalkan membahas dalam videografi atau perfilman, setiap shoot atau setiap teori atau teknik yang digunakan tuh pasti ada artinya dan tujuannya. Nggak semata-mata pengen nge-shootnya dari jauh, pengen nge-shootnya dari dekat. Motivasi kalian tuh apa nge-shoot itu? Kan kita tuh mau menyampaikan suatu pesan, gitu kan? Suatu cerita gitu kan. Nah, harus menggunakan teknik-teknik itu, tahu type of shoot tuh biar sedikit kurangnya paham atau tahu lah gitu. Oh, kalau misalkan kita mau menceritakan bahwa kejadian ini tuh ada di desa anu atau ada di wilayah anu, ya udah berarti kalian ngambilnya extreme long shot. Jauh kelihatan rumah-rumahnya gitu kan. Dari atas gunung kelihatan pedesaan. Nah, itu mah oper-oper extreme long shot mungkin ya. Kelihatan jauh banget dari kayak gunung gitu kan, kelihatan rumah-rumah gitu kan. Itu kan sebagai establish. Saya mau menceritakan seorang pemuda yang baik hati di desa anu. Nah, desanya itu sebagai establish. Shootnya extreme long shot. Nah, kayak gitu. Sebentar aja opening gitu kan. Atau mau dibikin jadi ending gitu kan. Bisa saja. Sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, lanjut. Pergerakan kamera. Sudah disebutkan tadi. Antara lain ada still atau statis. Kenapa? Katanya kamera bergerak, pergerakan kamera, tapi still atau statis disebut sebagai pergerakan kamera. Still atau statis itu kayak gini, diam. Udah diam. Tapi nggak hanya semata-mata itu, meskipun dalam bahasa Inggris atau artinya diam. Still gitu kan. Kalian mau pakai tahu gimbal yang ini yang dipegang buat stabil kamera kayak gitu ya. Nah, itu kalian diam gini atau pakai HP gini. Ini udah disebut still meskipun ada gerakan sedikit shaking kamera. Nah, ini udah disebut still. Oke. Nah, selanjutnya panning. Mungkin disebutkan dulu ya di sini ya. Ada still, panning, tilting, tilting atau crabbing atau crab, pedestal, zooming atau zoom in, zoom out kayak gitu kan. Dolly in atau dolly out. Biasanya kalau misalkan dolly itu biasanya penyebutannya
sepengalaman saya, track in dolly, track out dolly misalkan. Track yang disebutnya, track in berarti pakai dolly gitu kan. Oke, lanjut floating, ada circling atau orbit, ada vortex, ada rect focus, ada gimbal movement. Kenapa dipisahkan antara gimbal movement dan drone movement? Nah, selama ini dari dulu sampai sekarang gitu kan, di dunia perfilman semakin berkembang, semakin kreatif. Nah, makanya si gimbal-gimbal pun mode-modenya udah banyak sekali gitu kan, udah bisa digunakan 360 mungkin ya. Terus bisa ngapain, ada mode pergerakan dari A ke B gitu kan, udah bisa di set. Makanya kalau misalkan gimbal movement, penonton tuh fokus di pembicaraan 3 orang ini. Oke, next. Nah, ini panning, pen left, pen right, atau pen kiri atau pen kanan. Gitu, ngeliuk. Gini. Oke, pergerakan kamera secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan tetap pada titik porosnya. Atau pergerakan seperti menengok kiri kanan. Biasanya digunakan untuk shoot pengalihan dari shot seseorang ke objek lain atau subjek lain yang ada di sekitarnya. Kayak gini, berarti dalam satu titik ini kamera menengok. Jadi, ini panning sebetulnya. Panning. Nah, ini panning. Oke, paham? Next. Nah, tilt up, tilt down, tilt atas atau tilt bawah. Nah, contohnya seperti itu. Gini. Ke atas ke bawah, gitu kan. Nah, ini tilt. Gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya dengan tetap pada porosnya atau seperti orang mengangguk. Nah, biasanya digunakan untuk shot pengalihan dari shot seseorang ke objek lain. Sama. Kayak misalkan orangnya dari ada yang di atas gitu, pakai kasur yang 2 tingkat itu loh. Nah, dari ngobrol dia misalkan kejadiannya tuh adegannya tuh dia lagi ngobrol. Orang lagi ngobrol di bawah, lagi ngobrol sama temennya yang di atas misalkan. Terus temennya jawab. Pas dia jawab tuh pasti si kameramen tuh kayak gini. Nah, tujuannya kayak gitu. Tapi itu bisa dikembangkan lagi sama kalian mau seperti apa. Oke, next dulu. Nah, ini crabbing, crab left atau right, crab kepiting. Kalian tahu jalannya kepiting kayak gimana? Pinggir kan? Nah, jalannya ke pinggir kan? Ada mungkin ada yang pernah lihat kepiting jalannya maju gitu? Nggak ada ya? Oh, berarti benar, yang membuat istilah ini berarti benar gitu. Nah, crabbing kayak gini. Biasanya pakai dolly, track, atau pakai gimbal. Cuma kita jalannya gini. Nah, atau gini. Jadi slide, bisa disebut slide juga sih sebetulnya. Pakai slider. Nah, contohnya seperti itu tuh. Dari lorong gitu kan, musuh-musuhnya penuh di lorong itu kan, terus dihabisin satu-satu, pakai teknik crabbing. Nah, gerakan kamera secara menyamping, lateral, seperti kepiting. Gerakan ini mirip dengan dolly, tetapi arah pergerakannya berbeda. Dan sebagian menyebutnya dengan sliding movement. Biasanya untuk subjek atau orang yang sedang berjalan, perpindahan karakter juga bisa, sebagai transisi juga bisa. Oke, next. Paham ya? Pedestal itu gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya dengan mengangkat kamera atau memindahkan bantuan track atau crane. Crane tuh kayak gimana ya? Crane, tahu crane? Nah, kayak gitu, tuh stand mic tuh. Persis kayak gitu kan. So, diangkat kayak gitu kan. Nah, itu crane. Begini posisinya, perpindahannya. Nah, ini pedestal. Kalian pakai gimbal pun bisa, atau handheld pun bisa. Tanpa alat tripod atau gimbal itu disebutnya handheld. Oke, pakai tangan lah cepet misalnya. Gimbalnya DJI-nya tertanam chip DJI di sini gitu. Oke. Nah, gini. Ke atas ke bawah itu pedestal. Ada juga mungkin ada alat-alat yang lebih canggih pakai track gitu kan. So,
Kalau misalkan di dunia perfilman itu kameranya besar-besar, berat, harus pakai alat. Digunakan sebagai subtransisi POV dengan adegan orang adegan berdiri dari duduk gitu kan. Kalian pengen fokus sama ekspresi si orang ini nih, lagi marah misalkan, tapi dia lagi duduk. Pas dia berdiri, gimana caranya nggak lepas ini sama matanya. Sama kameramen kayak gitu, kalian misalkan mendirect. Oke, berarti pakai teknik hairstyle. Ke atas, dia pas berdiri, barengan sama kameramen. Set. Fokusnya tetap di mata. Set, gitu kan. Nah, si penonton nggak bakalan lepas sama matanya gitu kan. Sama ekspresinya nggak bakalan lepas. Oke, next. Contoh kayak gini. Selanjutnya zoom in, zoom out. Nah, kalau misalkan menggunakan kamera atau lensa apa sih disebutnya, lensa yang bisa di zoom kayak gini ya. Nih, ini berarti diputarnya tuh di lensanya. Ada zoom in, zoom out. Nah, atau kalau misalkan kalian familiar sama handycam, kan nggak bisa kan diputar-putar kan. Nah, ada dipencet kan. Nah, ada itu digital movement. Pergerakan kamera dengan memutar zoom pada lensa atau fitur digital zoom pada suatu kamera. Biasanya digunakan pada perekaman suatu adegan atau memberikan kesan dramatis. Penekanan kayak misalkan lagi marah, pas dengar misalkan anaknya bilang apa gitu kan, "Pak, saya menghabiskan uang Papa sebesar 10 juta." Pas hanya itu pasti zoom in gitu kan. Kayak gitu kan kalau misalkan di perfilman. Atau memberikan kesan dramatis kayak lagi beradegan romantis gitu kan ya. Yang orang yang lagi pacaran ungkapin cintanya, mungkin kalian mengambil shootnya tuh medium shoot dari sini misalkan ngomong. Nah, pakai teknik zoom out. Pas udah diterima misalkan ya saya terima misalkan, langsung zoom out, dramatis kelihatan di taman gitu kan. Nah, kayak gitu fungsinya itu kayak seperti itu. Tapi bisa dikembangkan lagi sama kalian tuh sesuai dengan kreativitas kalian, nggak ada batasan. Ini cuma pakem-pakem aja gitu, teori dasar. Nah, ini yang disebut dolly. Dolly track in atau track out beda ya. Pergerakannya beda sama yang tadi. Mungkin kalau misalkan nanti kalian setelah paham lebih jauhnya lagi bakalan mengenal tentang distorsi suatu lensa karena perbedaan focal lens-nya. Ada focal lens yang wide, ada yang zoom atau makro mungkin. Nah, biasanya di lensa-lensa wide suka ada yang disebut distorsi gitu. Nah, di zoom pun sama efeknya. Tapi kalau misalkan dolly itu kameranya yang bergerak. Kameranya yang maju. Kameranya maju mundur. Maju gitu, mundur. Nah, biasanya pakai kereta. Pergerakan kamera yang bergeser posisi kamera depan atau belakang dengan menggunakan kereta beroda yang ditarik atau di jalur rel. Bisa dengan menggunakan gimbal. Bisa juga gimbal gitu kan. Kalian jalan atau handheld, cuma pegang kamera doang pakai tangan. Biasanya untuk shot mendekati, menjauhi subjek, membawa penonton masuk dari atau keluar dari adegan, memperlihatkan emosional yang lebih jelas, memberikan kesan kecewa atau takut. Salah satunya kayak gitu. Misalkan lagi takut, zoom out, bukan zoom out, dolly out gitu, track out. Terus kelihatan si hantunya misalkan kalau misalkan film-film horor gitu. Oke, next. Paham ya? Ada perbedaan antara zoom in sama dolly. Pergerakannya sama, maju sama mundur. Cuma kalau misalkan zoom in itu menggunakan fitur dari kamera atau lensa. Kalau misalkan dolly berarti kameranya yang maju. Nah, bisa kalian jalan atau mundur gitu kan. Bisa pakai kereta atau roda atau apapun lah. Kreativitas kalian. Kalau misalkan beli alatnya yang benar-benar dolly gitu kan bakal mahal. Pakai naon gitu kan. Mobilan, tendung kameranya simpen di atas mobilan, itu dolly. Nah, ini plotting. Sebetulnya jarang tapi bisa digunakan untuk menonjolkan kreativitas kalian. Jarang dibuat ini plotting kayak teknik pergerakan kamera dengan
posisi kamera atau objek bergerak kaku atau bersamaan ya, mungkin bisa menciptakan kesan gerakan halus yang hal ini dapat tercipta dengan menggunakan tripod, gimbal atau peralatan stabil kamera lainnya. Biasanya digunakan pada saat orang di atas perahu. Kayak misal kalian tuh pengen fokus terus menggiring si seorang penonton atau audiens tuh pengen fokus ke orangnya nih ekspresinya, tapi di atas perahu atau di atas mobil atau di atas kereta gitu, dengan tanpa membuang atau menghilangkan efek dari pergerakan itu. Kalau di perahu kan pasti gini kan. Nah, kalian tuh pengen tetap ada itu pergerakannya karena nggak kelihatan perahunya semua. Gimana caranya menyampaikan pesan ke penonton bahwa orang itu teh ada di perahu, di atas perahu. Nah, salah satunya plotting. Jadi si tripodnya itu barengan sama si aktornya tuh disimpan di perahu gitu kan barengan. Jadi jadi perahunya yang goyang. Gitu. Nah, kayak gitu. Plotting kurang lebih kayak gitu. Nah, next. Nah, ini yang lainnya mungkin ada orbit, vortex yang tadi disebutkan. Kayak gitu 360 derajat mungkin kita sebutnya sekarang ya. Ada nah ngelegnya emang tadi. Oke. Oh enggak di continuous terusnya. Nah, ini orbit kayak gini nih. Ini misalkan subjek si aktor. Nah, ini kameranya kayak gini. Nah, ini orbit. Atau biasa ada juga yang disebutnya apa sih? Circle. Nah, circle gitu kan. Nah, terus vortex kayak gini atau 360 derajat mau kalian puter berapapun gitu kan. Bisa. Nah, itu vortex sebutnya. Kalau misalkan circle, berarti si objeknya tuh berdiri di tengah di atas itu, sekelilingnya ke sini secara horizontal. Circling atau orbit. Nah, kalau misalkan vortex 360, mungkin yang circling itu juga sebagian orang ada yang menyebutnya 360 juga gitu kan. Tapi lebih tepatnya mungkinnya sedikit mendekati mah menurut saya pribadi ini 360 gitu. Jadi semuanya kalau misalkan ini udah ada secara apa ya, dasarnya udah kebanyakan dipakainya tuh disebutnya orbit. Orbit atau circle. Oke, next. Pakai dolly bisa, pakai gimbal juga bisa. Nah, ini rek fokus. Rek fokus tuh kameranya emang mau pakai mau pakai tipe shoot apapun bisa. Nah, cuma ini ada perpindahan fokus. Nah, dari orang ke gelas gitu kan. Oke. Enggak potong gitu. Nah, set. Nah, itu rek fokus. Itu rek fokus disebutnya. Oke, next. Oke, sebelumnya mau ada yang ditanyakan tentang apa sih kamera movement? Enggak, sorry. Udah yang mau ditanyakan, kalian bisa combine sebetulnya kalau misalkan kamera movement ini. Nah, contoh kalian mau combine antara zoom in atau zoom out sama dolly. Oh iya, ada efek kayak apa ya? Efek vertigo disebutnya. Jadi kayak orangnya tes cek oke. Kayak orangnya menjauh tapi kayak si backgroundnya tuh ikut kayak lebih nge-wide lagi gitu. Efek vertigo disebutnya. Nanti kalian bisa cari. Nah, itu bisa di combine atau apa refocus sama tilting atau sama panning atau sama chronic, itu bisa di combine gitu. Jangan kalian berpatokan bahwa panning, kita mencoba pergerakan kamera panning aja gitu kan. Combine panning sama apa gitu kan, cobain gitu kan. Hasilnya kayak gimana, bagus atau enggak. Kalian bisa bereksperimen gitu.
mungkin next aja malah tadi ke yang tadi terus oke, ya ada pertanyaan tentang apa kamera movement, sedikit paham, ada pencerahan. Oke, kita lanjut nih sedikit lagi nih kamera angle nih. Kamera angle sebetulnya angle dari perspektif fotografi juga sama ya. Kurang lebih sama lah. Posisi kamera terhadap subjek yang dipotret atau teknik menggunakan dalam fotografi atau videografi untuk menyampaikan pesan dan movement yang diinginkan. Lagi-lagi tentang pesan atau motivasi atau yang pesan yang ingin disampaikan kepada penonton ya. So, di videografi itu angle pun masih tetap mempunyai pesan. Nah, contohnya menciptakan komposisi ini tujuannya menciptakan komposisi gambar yang menarik, memberikan kesan tertentu, menciptakan perspektif yang unik, menciptakan respon emosional pada penonton, memberikan konteks, ruang, skala atau jarak subjek foto atau video. Next mungkin. Nah, daftarnya atau listnya beberapa, mungkin sebetulnya banyak, tapi secara umum ada frog eye view atau mata kodok berarti di bawah banget ya. Low angle, ada eye level, ada high angle, ada top shot, ada bird angle atau eagle eye view, ada POV, point of view, ada tilted angle. Oke, next. Nah, ini frog eye view. Sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera betul-betul berada di bawah subjek atau objek yang akan diambil. Nih, bawah banget ya kan? Di bawah banget. Nah, itu. Bisa kalian terapin kalau misalkan ini kayak shoot bullying ya. Misalkan si pemeran utamanya lagi dibully nih. Bisa kalian gunain si antara gabungan sebetulnya. Gabungan antara sub POV sama frog eye view. Nah, POV-nya siapa? POV si pemeran utama yang dibully gitu kan. Terus angle kameranya menggunakan teknik frog eye view. Kayak gini nih, kurang lebih kayak gini. Itu berarti pesannya si orang itu lagi tertindas, itu tertekan gitu kan. Lagi dibully. Itu kan pesan gitu kan. Pesan yang mau disampaikan lebih kena ini sama si penonton daripada kalian nge-shoot mungkin bisa high angle gitu kan, si orangnya ada di bawah terus teman-temannya lagi ngebully. Menurut saya pribadi lebih terkesan ini, lebih tersampaikan pesannya ya. Oke, next. Frog eye view, mata kodok. Low angle atau bisa disebut hero shoot. Nah, ini pas pengenalan karakter utama. Kalau misalkan si Batman nih, nah ini dari bawah seginilah kurang lebih. Nah, segini kurang lebih kan. Nah, segini. Itu memberikan pesan ya sebetulnya. Sudut pengambilan gambar di mana posisi kamera agak lebih rendah dari objek akan diambil sehingga kamera akan tenggahkan ke atas gitu. Nah, kayak gini, tangkah. Itu pesan sebetulnya, memberikan pesan bahwa si orang-orang atau subjek yang ada di sini tuh, yang di kalian tuh berpower. Kayak misalkan seorang pejabat, presiden, misalkan ceritanya kalian mau bikin film tentang presiden nih, presidennya siapa? Siapa ini misalkan ya. Shootnya jangan dari atas, itu dari bawah, biar kelihatan gagah gitu. Berpower. Nah, itu tujuan shootnya. Artinya gitu kan, arti daripada low angle itu kalian nge-shoot itu motivasinya apa? Untuk menyampaikan pesan bahwa si karakter tersebut mempunyai power. Nah, nggak harus kalian ngomongin bahwa si orang ini tuh sakti, nggak harus kayak gitu. Kalian di cerita disebutkan bahwa orang si A ini mempunyai kesaktian yang luar biasa, apa mempunyai pusaka bla bla bla, nggak usah. Kalian cukup shoot aja dari bawah pakai teknik low angle, si penonton pasti udah tahu, wah ini pasti karakter utama yang jago banget ya, powerful. Nah, kayak gitu, paham? Oke, next. Nah, bird eye view atau eagle eye view, biasanya dipakai di shootnya pakai drone ya. Biasanya pakai drone tuh. Nah, contohnya kayak gini ya.
buat kayak apa sih. Nah ini juga kalau misalkan yang ini tuh bisa gabungan juga antara point of view sama bird eye view. Point of view-nya siapa? Helikopter misalkan. Kalian mau memvisualisasikan bahwa si karakter utama tuh lagi naik helikopter, terus lagi lihat si penjahatnya tuh lagi lari-lari misalkan. Nah itu antara point of view dari seorang aktor atau karakter utama untuk menceritakan atau mendeskripsikan sebuah pesan atau cerita, dia lagi ngeliatin musuhnya lagi lari kabur. Nah kayak gitu, nggak usah kalian dijelasin juga gitu kan. Penonton juga pas lihat action atau pergerakan kamera kalian atau angle kalian lu udah ngerti gitu kan. Oh ini si karakter utamanya lagi liatin si musuhnya nih. Nah, kayak gitu. Itu makanya disebut bahwa setiap teknik dalam videografer itu mempunyai pesan yang mau disampaikan. Kan tujuan utamanya juga untuk menyampaikan pesan ya. Oke. Next. Nah, ini eye level. Berarti setara sama kamera. Kalau misalkan eye levelnya kamera di sini nih. Nah, setara kamera lurus ya. Lagi-lagi tentang rule of third yang tadi dibahas sama Kang Teddy. Nah, itu dipakai lagi di sini nih. Untuk sudut pengambilan gambar di mana kita mengambil gambar kurang lebih sejajar atau searah dengan mata biar netral. Biasanya dipakai buat ngisi materi itu, ngisi materi atau biar nggak ada kesenjangan lah gitu. Kayak kita lagi ngajak ngobrol sama penonton nih. Nah, si penontonnya tuh ibaratkan si kameranya. Nah, biar setara, nggak ada kesenjangan tuh biasanya menggunakan eye level. Oke, paham? Oke, next. Nah, ini beberapa ya. Ini ada top shoot. Top shoot itu kayak tutorial atau unboxing gitu. Nah, kalau misalkan buat produk video mungkin rada-rada banyak nih top shoot. Produknya dia disimpan di bawah, mungkin shootnya dari atas gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu. Terus kita praktekin caranya menggunakan produk tersebut bagaimana gitu kan, pakai top of shoot, back up view itu yang tadi gitu. Ini high angle, ini eye level yang tadi. Oke, next. Ini hanya sebagai gambaran. Nah, high angle kayak high angle atau low angle tadi kayak yang tadi ya, kalau nggak salah high angle kelewat ya, nggak ada ya. High angle tuh kayak ingin menyampaikan pesan. Coba kembali lagi ke sebelumnya. Oke. Enggak. Nah itu. Nah ini nih, high angle nih. Memberikan pesan bahwa si orang itu lagi tertekan, tertindas. Kayak misalkan ini. Kalian suka nonton film horor? Kalau orang lagi ketakutan, biasanya kameramennya atau gambarnya kayak gimana? Pasti ngesutnya dari atas gini kan? Terus orang itu lagi panik, takut, ngumpet di pojokan misalkan, dari atas gini. Berarti si orang tersebut, si karakter tersebut lagi tertekan. Nah pesannya itu, kebalikannya daripada hero shot tadi, low angle kebalikannya. Nah yang jadi low angle-nya atau hero shot-nya siapa? Si palatnya, si hantunya gitu kan. Si hantunya baru kalian nge-shoot pakai teknik low angle. Karena dia lagi meninggikan atau memberikan suatu power untuk menakuti si orang tersebut. Nah, kayak gitu. Ada saling keterkaitan dan mungkin kalian bisa mix and match juga untuk teknik-tekniknya untuk menyampaikan suatu pesan yang ingin kalian sampaikan. Oke, next. Nah, ini point of view ya. Biasanya Kang Teddy yang suka bikin point of view wedding. Ya, mantap. Kalian bisa tonton di channel YouTube-nya Kang Teddy. Tapi maaf Kang Teddy, ini bukan contoh yang Kang Teddy ya. Karena lebih mengimplementasikan seperti ini. Kalau misalkan Kang Teddy takutnya jadi teman-teman takutnya menganggap jadi dada opiu gitu kan. Karena di sini kameranya gitu. Ini benar-benar di helm gitu kan, di sini kameranya. Nah, ini point of view teh si kameranya itu sebagai orangnya gitu kan, matanya gitu. Kalau kalian pengen
nge-shoot gambar atau ngambil footage video tuh orang lagi mencari sesuatu misalkan, tapi pengen dengan teknik point of view gitu. Kameranya aja kalian pegang gini, terus kalian cari-cari gini, nah itu udah point of view. Terus misalkan kalian lagi memandang pemandangan, terus ada yang manggil adegannya misalkan teh, hey, langsung ngelirik kayak gitu, nah nengok, nah itu point of view. Oke, next. Paham ya? Nah, ini conclusion-nya, kesimpulannya adalah dengan memahami teknik dasar videografi secara teori atau praktek, tidak untuk membatasi kreativitas kalian dalam berkarya, namun membuat kita menjadi lebih bernilai dan profesional. Sehingga karya kita yang buat lebih bermakna dan berharga. Jangan asal-asalan. Mungkin kalian bisa saja nge-shoot ini, dokumentasi gitu kan. Biasanya dokumentasi kayak gitu kan. Potongannya editnya ini dulu, terus ini dulu. Kalau misalkan yang rada-rada kurang paham nih, biasanya lagi nge-shoot orangnya, contoh adegan inilah. Contoh kayak gini, dokumentasi materi ini. Lagi ada yang nge-shoot saya, misalkan segini. Nah, terus nanti kan tadi si kameramen tuh kukurilingannya ke dia kan tuh yang pengambilan gambar tuh kan ada yang tadi di sini nih nge-shoot. Nah, kalian ngeditnya tuh udah mah dari sini terus pindah lagi ke sini, bakalan bosen. Kenapa? Karena orangnya itu terus, teknik yang dipakai itu terus, angle yang dipakai itu terus, medium shoot semua, dari sini medium shoot, di sini medium shoot juga, atau clean shoot, nggak beda jauh gitu. Coba kalau misalkan dari sini shoot lagi ngomong saya, terus dari belakang kelihatan kamera ke kalian gitu kan dengan wide angle. Nah, itu lebih enak kan lihatnya, bervariatif gitu kan. Ada dinamikanya. Jangan kalian udah mah memperlihatkan shoot yang close up, terus kalian kasih juga big close up-nya gitu kan. Selipin dulu sebelum big close up tuh, selipin dulu yang medium angle-nya, yang medium shoot-nya. Terus mau di-combine sama angle dari atas sesuatu ya sah-sah aja. Kan artinya untuk si orang bikin kesan tertekan atau ketakutan, enggak selalu. Kalau di perfilman iya, mungkin untuk menyampaikan pesan dan meminimalisir si skrip atau cerita. Masa iya dari awal sampai akhir ada narasi diceritain bahwa orang ini teh lagi ketakutan, kan enggak ya. Kalau misalkan dari di ranahnya konten atau dokumentasi atau apapun karya kalian dalam bentuk visual, ya bebas kalian mau ngusutnya di atas ya silahkan, selama itu enggak kalian bertujuan untuk di luar tujuan yang tadi gitu kan, penekanan si karakternya lagi tertekan gitu kan, bukan itu yang mau aku sampaikan gitu kan. Nah, selama itu si pesannya nyampe gitu kan, sah-sah aja, nggak keluar dari arti yang tadi, teknik-teknik yang tadi gitu. Nggak harus kan shoot dari bawah untuk orang yang karakter utama hero misalkan, nggak selalu. Kalian bikin konten atau dokumentasi tapi pengen shootnya dari bawah ya sah-sah aja, silakan gunakan kalian kreativitas kalian gitu kan. Cuma dengan kalian mengetahui teknik dasarnya, kalian bakalan lebih profesional atau lebih